Hari ini aku mau cerita soal 5 hal terpenting yang perlu kamu lakukan untuk bisa meningkatkan massa otot dengan optimal. Tonton sampai habis biar nggak ketinggalan caranya. Hal yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar mengenai fungsi otot dan gerakan untuk melatihnya. Setiap otot di tubuh kita ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau ngomongin biceps, itu untuk menekuk lengan. Triceps, itu untuk meluruskan lengan. Otot dada, itu untuk membawa lengan dari luar masuk ke depan badan. Paha depan, itu untuk meluruskan kaki. Dan lain sebagainya. Dengan memahami fungsi-fungsi seperti ini, kamu jadi bisa tahu tuh gerakan-gerakan apa yang efektif untuk melatih setiap bagian otot tersebut. Kalau paham fungsinya, kamu juga bisa memposisikan badan dengan tepat sehingga teknik untuk mengeksekusinya juga bisa lebih baik. Banyak orang tidak bisa menemukan mind muscle connection, tidak bisa merasakan ototnya, karena yang dipikirin ya cuma merasakan otot bekerja. Padahal tidak perlu dirasakan nih. Selama kita bisa memposisikan badan dan beban sesuai dengan fungsi otot kita tadi, maka otot akan terlatih dengan baik. Hal yang kedua adalah memahami dasar-dasar program latihan. Setelah tahu gerakannya, semua perlu disusun menjadi sebuah program. Umumnya, sebuah program itu terdiri dari beberapa variabel. Yang paling sederhana biasanya ada jenis gerakan, set, repetisi, pemilihan beban, dan juga rest time. Kamu wajib paham ya paling tidak 5 variabel ini saja. Kalau mau besarin otot, tapi 5 hal ini aja nggak paham, repot nanti kamu. Variabel-variabel ini juga perlu dicatat agar kamu bisa tahu perkembangan progres latihan kamu dari kemarin ke hari ini dan seterusnya bakal seperti apa. Dan hal ini berlanjut ke hal yang ketiga, yakni kamu wajib mengerti prinsip progressive overload. Progressive overload ditunjukkan dari peningkatan variabel-variabel yang kita catat dari poin kedua tadi. Misal nih, semakin lama latihan, kamu bisa angkat beban semakin berat, semakin banyak repetisinya, dan tekniknya tetap bagus. Nah, itu pertanda latihanmu sudah berprogres dan bisa dipastikan ototmu sudah mulai naik. Banyak orang latihan dari dulu bebannya segitu-segitu aja, cuman gonta-ganti gerakan doang karena lihat influencer gerakannya beda-beda. Coba-coba terus, akhirnya malah massa ototnya tidak bisa bertumbuh. Jadi pastikan penerapan progressive overload terjadi di latihan kamu. Hal yang keempat adalah memiliki kemauan dan kecerdasan untuk berlatih keras. Banyak orang ketika berlatih itu masih menggunakan beban yang sebenarnya terlalu ringan untuk kemampuannya. Banyak juga orang repetisinya berhenti ketika dia sudah merasa cukup, bukan ketika ototnya mulai terstimulasi. Jadi sebenarnya jika dilanjutkan tuh masih bisa banyak repetisi lagi. Padahal otot butuh stimulus, salah satunya berupa mechanical tension, alias tekanan yang diperoleh otot hingga serabut otot-ototnya itu terekrut. Kalau tensionnya ini kecil, maka serabut yang terekrut juga tidak maksimal. Kalau tensionnya cukup besar, maka serabut otot dapat terekrut dengan lebih maksimal. Otot terstimulasi dengan baik. Nah, cara supaya serabut otot terekrut dengan maksimal adalah gunakan beban yang challenging dan pastikan repetisi-repetisi akhir itu gerakannya sudah mulai melambat dibandingkan repetisi awal. Jangan gunakan beban terlalu ringan seadanya dan repetisi pertama sama repetisi terakhir itu kecepatannya sama saja. Jangan lupa latihan keras juga perlu latihan cerdas ya. Jangan asal ego lifting juga. Tekniknya harus tetap bagus. Dan yang terakhir, hal kelima adalah paham mengenai recovery otot. Ingat, otot tidak tumbuh saat dia dilatih, tapi tumbuh saat dia diberi waktu istirahat dan juga gizi yang cukup. Di sini penting untuk memahami jadwal latihan, agar otot yang dilatih itu ada jeda cukup untuk istirahat. Sadar juga jika tidur cukup itu penting, dan memiliki pengetahuan basic mengenai menghitung kecukupan protein dan juga kalori. Sudah latihan keras, tapi latihannya terlalu sering untuk otot yang sama, tidurnya kurang, kalorinya kurang, proteinnya kurang, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Malah bisa-bisa jadi cedera. 5 hal ini menurutku adalah yang terpenting. Teori yang lain zaman sekarang makin banyak, tapi saya yakin 90% hasil dipengaruhi dari 5 hal ini. Jadi kalau 5 hal ini aja belum dimaksimalkan, dipelajari dulu, diterapkan dulu, tidak perlu membingungkan hal-hal lainnya. Oke, latihannya selesai dan sekarang masuk ke sesi Q&A. Nah, di video pertama ada pertanyaan dari Dan. Ya, pertanyaan dari Dan ini dia nyebut menit 19 sekian seperti itu, di mana saat itu aku sedang melakukan bench press dan dia bingung, itu kok perutnya melengkung. Ya, sebenarnya yang melengkung bukan perutnya tapi punggungnya. Kenapa sih kok perlu semelengkung itu? Seperti itu ya. Nah, akan aku jawab di video ini sambil nanti aku kasih tips-tips buat bench press juga buat kamu yang pengen belajar bench press. Ya, jadi gini, sudah pernah aku terangkan di video pertama kalau aku itu ikut powerlifting. Dan powerlifting itu yang dilombakan squat, bench press, dan juga deadlift. Dan powerlifting itu berarti sebenarnya lombanya sesimpel mengangkat seberat mungkin. Oke? Nah, kalau kita mau ngangkat seberat mungkin, berarti harus efisien gerakannya. Nah, dari sisi cara tadi, bench press teknik yang sampai melengkung tadi, itu memaksimalkan 3 hal sebenarnya. Ya, yang pertama adalah range of motion-nya makin kecil. Kalau kita mengangkat sesuatu sejauh ini dan sejauh ini, tentu lebih mudah yang sejauh ini. Ya, range of motion-nya lebih sedikit. Kalau kita busung, ya, angkatnya segini, ya, tapi kalau nggak busung, lebih jauh. Ya, oleh sebab itu, kalau kamu lihat powerlifting, ya, powerlifter seperti itu bench press-nya kebanyakan pasti arch, ya. Bahkan ada yang arch yang bisa sampai tinggi banget. Seperti itu. Nah, yang kedua, arch itu bentuk dari memakai lebih banyak otot
untuk bench press. Ya, kalau kita mau ngangkat seberat mungkin ya, otot yang dipakai itu sebanyak mungkin ya. Jadi kalau orang di powerlifting bench press itu sampai kakinya dipakai, ada leg drive-nya gitu juga ya, lats-nya juga dipakai, semua kayak gini gitu ya. Nah itu bentuk arch-nya itu juga karena aku juga memakai otot kaki saat bench press seperti itu ya. Terus yang ketiga sebenarnya karena kita memakai otot yang lebih kuat aja ya. Kalau kamu coba cek ya, ketika kamu incline bench press dibandingkan dengan flat bench press, dan kalau pernah melakukan decline bench press, paling enteng yang mana? Paling bisa berat pasti kamu decline bench press-nya ya, karena selain range of motion-nya juga makin pendek ya, kamu segini, PS incline segini, nah kan makin panjang incline ya. Memang pectoralis major alias dada yang bagian tengah dan bawah itu lebih kuat daripada yang atas, clavikular ya. Makin ke atas chest-nya makin kurang kepakainya dan makin kebanyakan shoulder seperti itu. Jadi kalau kita makin ke bawah makin kepake banyak chest-nya ya. Jadi otomatis kita bisa lebih kuat. Nah, posisi arching yang tinggi tadi itu mengcopy seolah-olah kita kayak lagi melakukan decline bench press ya. Nah, kalau ini kan lurus gitu arch, mirip ya decline bench press gitu ya. Nah, ini nggak harus diterapin ke semua orang yang melakukan bench press ya. Sekali lagi karena ini teknik powerlifting. Kalau kamu tujuannya bench press itu untuk meningkatkan massa otot dada, pendekatannya tidak perlu seperti tadi ya. Kalau untuk orang yang sekedar bodybuilding, kamu bisa tidak perlu tangannya juga selebar seperti aku tadi, dan arch-nya tidak perlu setinggi aku tadi. Kamu bisa tetap arching ya, karena itu menurutku juga tetap bagus arching ya, arching seperti ini, tapi nggak perlu terlalu banyak. Nggak usah pakai leg drive, tidak perlu pakai leg drive, dan tangannya itu kamu cari yang range of motion-nya cukup sampai chest-nya ini terstretch. Ya, kalau aku sih ambil aja di 90 derajat seperti ini, karena ini stretch-nya udah lumayan. Kamu lebar segini, nggak tambah ke stretch juga, tapi kalau kemakin dalam, stretch-nya berkurang. Seperti itu ya, banyak di tricep stretch-nya. Ya, jadi bisa cari yang kira-kira tegak lurus seperti ini. Ya, sama siku setelah di bawah. Oke, dan satu lagi tentunya intennya. Intennya beda. Intent itu niatnya ya, cueing-nya. Kalau misalnya kamu powerlifting bench press, sebenarnya kamu dorongnya itu sebisa mungkin kayak dari titik A ke titik B. Tapi kalau bodybuilding, kamu bayangkan humerus atau lengan atas ini dari keluar masuk ke dalam. Keluar masuk ke dalam. Karena itulah fungsi otot dada ya, membawa lengan kita dari luar masuk ke dalam, alias adduction. Oke, nah ini aku tunjukkan ya, contohnya bedanya seperti apa. Ini kalau aku powerlifting. Oke. Jadi nanti aku megangnya bakal cukup lebar. Piring terluar ini. Nah, tangannya lebar seperti ini. Nah, terus aku nendang nih kakinya kayak ke depan gitu. Jadi ini namanya leg drive ya. Ditempelin ke leher, double-chin seperti ini. Nah, terus habis itu aku tendang ke depan sampai arch-nya tinggi. Nah, ini juga agak kebuka keluar kayak gini. Nah. Bedakan sama yang bodybuilding. Kita hilangkan leg drive-nya, arch-nya nggak usah banyak-banyak, lalu grip-nya didalemin. Oke. Nah, turunnya juga lebih pelan-pelan. Dorongnya bayangin sikunya masuk ke dalam. Nah, ini jauh lebih jauh kan? Tuh. Kelihatan ya bedanya ya. Ini bodybuilding. Tanpa leg drive, arch gak berlebihan. Intentnya memasukkan siku ke dalam. Kalau powerlifting, arch-nya tinggi. Seperti ini. Nah, kamu bisa nanti di samping-sampingkan aja videonya, nanti bakal kelihatan ya beda range of motion-nya, terus habis itu juga caranya mendorong juga agak berbeda seperti itu ya. Kamu bisa cek sendiri nanti. Oke, nah kalau ada pertanyaan kamu boleh tulis di kolom komentar karena belum terlalu banyak ya pertanyaan-pertanyaan supaya nanti pembahasan di video selanjutnya juga ada. Thank you sudah nonton episode Gym Santuy kali ini, sampai jumpa di episode Gym Santuy selanjutnya.